Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Kuku Dwi Sudarma dari SMP Negeri 2 Yosowi Langon. Saya akan menjelaskan tentang aksi nyata Merdeka Belajar, yakni menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Saya mengambil topik pertama, yakni tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ada 5 modul pelatihan mandiri belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, dan memproyeksikan diri menjadi guru seperti apakah kita di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 bagian, yaitu mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa manusia merdeka yaitu manusia hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, juga bergantung pada orang lain. Nah, untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhan, kita harus lebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut serta menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa kita? Tentu ingat tentang Ingarso Suntulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Guru yang maju memiliki konsep berpikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Mari kita menuju yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 bagian. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik yaitu segala yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar yaitu sebuah proses bagian dari proses pendidikan dalam memberikan ilmu dan kecepatan hidup secara lahir maupun batin. Mari kita lanjutkan bagian yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 materi yang akan kita bahas, yakni kodrat murid dan asas trikon. Untuk kodrat murid sendiri ini ada 3 bagian, yakni kodrat keadaan, kodrat alam, ataupun kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri menghasilkan dalam kehidupan politik bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari 1. Kontinuitas, yang merupakan pengembangan harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen, merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. 3. Konsentris, merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri. Mari kita lanjutkan bagian yang keempat, yakni tentang mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Ada 2 materi yang akan kita bahas, yakni yang pertama tentang budi pekerti, yang kedua tentang konsep konvergensi. Nah, untuk yang pertama tentang budi pekerti, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti berasal dari 2 kata, yakni budi dan pekerti. Budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, yakni cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti merupakan ranah lahir yang mewujudkan tenaga.
Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, selanjutnya yang kedua tentang konsep konvergensi. Konsep konvergensi maksudnya sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri sebagai sebuah isi mulia mampu melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budayanya sendiri. Nah, bagian yang kelima yakni tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Baik, itu semua materi yang saya sampaikan yakni tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, saya membutuhkan umpan balik dari semuanya. Bisa melihat link di bawah ini dan klik link deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.